Halo, selamat datang kembali di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Akramul Wahdi dan rekan saya Rodial Patoni. Nah, pada hari ini kita akan menyelami suatu tradisi suatu tradisi khas petani Lombok Barat yang sudah ada sejak zaman leluhur atau sudah ada pada sejak zaman dahulu, yaitu tradisi mandian sapi. Macam ini kami susun langsung dari hasil observasi dan wawancara langsung di Desa Pangesa, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Langsung saja kita akan dengar langsung cerita dari petani pemilik sapi, dari ibu-ibu yang tulang punggung di balik layar acara, sampai anak muda desa yang punya pandangan sendiri soal masa depan tradisi ini. Yuk, langsung saja kita mulai. Jadi pertama, mandian sapi ini sebenarnya apa? Sebenarnya mandian sapi ini sebenarnya adalah tradisi yang menggambarkan sepasang sapi jantan yang dipacu berlari melewati jalan sawah yang berumpun, lalu yang sapi tersebut dikendalikan oleh seorang joki yang berpengalaman. Tapi jangan salah paham dulu, ini tuh bukan sekedar balapan cari juara. Dari hasil pengamatan kami di lapangan, tradisi mandian sapi ini dilaksanakan setelah musim panen padi selesai, sebagai bentuk rasa syukur para petani atas hasil panen mereka, sekaligus menyambut musim tanam berikutnya. Sebelum sapi-sapi ini sebelum sapi-sapi itu diturunkan ke sawah, biasanya juga mereka menghias sapi-sapi mereka dulu dengan beberapa aksesoris kecil, seperti biasanya mereka hias memakai umbul-umbul, macam-macam aksesoris kecil lainnya juga, supaya sapi yang mereka tampilkan terlihat menarik. Dan yang seru juga, acara ini bukan cuma soal sapi dan joki. Sebelum tradisi mandian sapi ini dimulai juga ada pertunjukan penyelesaian, di mana penyelesaian ini yaitu seni bela diri khas Lombok, sebagai hiburan pembuka dalam tradisi mandian sapi. Dan setelah acara selesai juga biasanya para warga melakukan makan bersama, atau yang istilah lokal atau istilah Lomboknya itu begibung, di mana pada begibung itu biasanya memakai dulang yang biasanya berisi lauk pauk tradisional khas Lombok. Nah, menariknya, tradisi ini juga menjadi ajang kumpul para saudagar sapi. Sapi yang larinya lurus dan stabil biasanya jadi incaran pembeli. Dan soal harga bisa menjadi cukup tinggi. Jadi ada nilai budaya, ada nilai sosial, sekaligus ada nilai ekonomi di dalamnya. Nah, biar lebih hidupnya, mari kita bacakan langsung hasil wawancara yang kami lakukan di Desa Pangesa, Kecamatan Narmada. Nah, yang pertama itu kami bacakan hasil wawancara dari narasumber pertama, yaitu seorang petani sekaligus pemilik sapi yang ada di Desa Pangesa, yaitu Pak Mamun. Nah, dari hasil wawancara kami yang kami ajukan,
beberapa pertanyaan kepada Pak Pamun, yang yaitu pertanyaan pertama yang kami ajukan terkait sudah berapa lama tradisi Malian Sapi ini dilakukan di Desa Maresa. Pak Makmun menanggapi tradisi Malian Sapi ini sudah ada sejak zaman dahulu, yang diwariskan turun-temurun dari Papu Balok masyarakat Desa Presa. Biasanya dilakukan setelah musim panen padi selesai sebagai bentuk rasa syukur para petani atas hasil panen yang didapat. Lalu pertanyaan yang kedua yang kami ajukan kepada Pak Mamun itu bagaimana atau apa sebenarnya tujuan utama dari acara tradisi ini? Dari Pak Mamun sendiri, tujuan utamanya tidak lebih dari sekedar hiburan bagi para petani setelah bekerja keras selama musim tanam dan panen. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi petani, peternak, dan masyarakat sekitar. Nah, lalu setelah itu kami setelah itu pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan kepada Pak Mamun, yaitu terkait sisi manfaat untuk tradisi ini kepada para petani sendiri. Bagaimana manfaat yang dirasakan oleh para petani? Dari Pak Mamun, manfaatnya sapi-sapi yang digembalakan di sawah sangat membantu membersihkan sisa jerami dan batang padi. Kemudian kotoran sapinya juga bisa dijadikan pupuk yang menyuburkan tanah. Jadi para petani tidak terlalu bergantung sama pupuk kimia. Lalu pertanyaan berikutnya yang kami ajukan kepada Pak Mamun, yaitu kalau dari pertanyaan yang selanjutnya itu dari sisi pandangan para petani soal keberlangsungan tradisi ini untuk zaman sekarang. Untuk itu dari Pak Mamun sendiri juga sangat mengkhawatirkan hal tersebut, karena sekarang generasi muda yang memelihara sapi dan bertani itu semakin berkurang. Banyak yang lebih memilih kerja di kota. Kalau ini terus terjadi, Pak Mamun juga sangat khawatir tradisi Malian Sapi makin jarang dilaksanakan dan bisa kehilangan penerus. Nah, pertanyaan terakhir dari yang kami ajukan pada narasumber pertama, yaitu Pak Mamun. Pertanyaan terakhir yang kami ajukan yaitu bagaimana harapan para petani ke depannya terkait tradisi ini. Tanggapan dari Pak Mamun terkait harapan ke depannya, pemerintah dan masyarakat bisa terus menjaga dan melestarikan tradisi ini supaya tetap dikenal oleh generasi muda. Karena selain warisan Papu Balok, tradisi ini juga punya nilai kebersamaan dan manfaat besar bagi kehidupan petani di Kabupaten Lombok Barat, khususnya di Desa Presa. Nah, kalau kita lihat sekilas tradisi Malian Sapi ini kelihatannya itu acara yang dimiliki oleh laki-laki banget, tapi kelihatan acara ini itu punya laki-laki, yang dimana ada joki dan ada sapi jantan yang
ditampilkan di depan memang laki-laki, tetapi juga di balik layar atau dari hasil observasi yang kami lakukan, ternyata banyak juga para perempuan yang punya peran yang besar, meskipun memang mereka tidak selalu terlihat langsung di layar utama gitu. Jadi sebelum acara dimulai, para perempuan ini sibuk menyiapkan perlengkapan hias sapi, yang dimana perlengkapan tersebut ada yang namanya gau, terus ayuga, sama samet atau apa sih, kayak kelotok yang dipasang di kepala dan di badan. Kemudian untuk warnanya sengaja diwarnain cerah supaya sapinya terlihat lebih menarik. Ini juga bukan soal mempercantik ya, tapi jadi simbol kebanggaan pemilik terhadap ternaknya. Nah, selain itu ibu-ibu selain itu para perempuan atau ibu-ibu juga mereka biasanya menyiapkan logistik, membawa makanan ringan dan kopi dan juga air untuk minuman buat keluarga mereka yang ikut serta ke sawah. Mereka juga jadi pendukung moral bagi anggota keluarga yang menjadi joki. Ya, bahkan para perempuan juga biasanya terlibat di sisi spiritual, yang dimana para perempuan biasanya membantu menyiapkan perlengkapan doa dan serta sesajen sederhana sebagai rasa syukur atas hasil panen yang para petani dapatkan gitu. Dan menariknya lagi, ibu-ibu ini sering mengajak anak-anak mereka ke sawah sambil menjelaskan jalannya acara tersebut. Jadi ini semacam kayak pendidikan budaya yang diturunkan secara tidak langsung. Baik, langsung saja kita dengar dari narasumber kedua, dari salah satu narasumber kedua, warga Desa Presa, yaitu Ibu Seni. Nah, pada narasumber kedua ini juga kami melontarkan beberapa pertanyaan seperti narasumber pertama yang tadi, yaitu pertanyaan yang kami ajukan pada narasumber kedua ini yaitu Ibu Seni, yaitu yang pertama pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya peran para perempuan dalam tradisi Mayan Sapi ini. Bu Seni pun menanggapi pertanyaan tersebut. Tradisi ini bukan cuma aktivitas laki-laki saja, tetapi juga melibatkan perempuan sebagai bagian dari kehidupan keluarga petani. Kami biasanya bantu menjaga sapi, menyiapkan makanan, dan menemani keluarga selama di sawah. Nah, selanjutnya setelah itu dari hasil wawancara kami yang kedua dari narasumber ini, pertanyaan yang kedua yaitu kalau dibandingkan zaman dahulu itu suasananya berbeda atau tidak dengan saat ini. Nah, dari tanggapan Ibu Seni, kalau dibandingkan dari zaman dahulu sama yang sekarang sangat jauh beda. Karena dulu suasananya jauh lebih ramai. Hampir setiap keluarga punya sapi. Jadi sawah dipenuhi warga yang berkumpul sore-sore. Banyak yang bawa makanan dan minuman, dinikmati sama-sama sambil menunggu sapinya
cari makan sampai menjelang maghrib. Hal ini biasanya disebut ngaret. Oh iya. Kalau bahasa Lomboknya itu ngaret. Ngaret ya. Ya. Lalu apa namanya? Pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan kepada Ibu Seni juga yaitu terkait apa namanya, nilai-nilai sosial yang menurut Ibu Seni itu paling terasa pada saat tradisi tersebut. Itu Dari Ibu Seni, masyarakat jadi bisa belajar saling menghargai dan saling bantu-membantu. Kalau ada masalah kecil, misalnya kayak sapi masuk ke sawah orang lain, itu biasanya diselesaikan secara kekeluargaan, tidak sampai menjadi konflik yang besar. Nah, biasanya juga itu dilakukan dengan musyawarah kecil. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya yang kami ajukan kepada Ibu Seni itu terkait apa namanya, kondisi sekarang, bagaimana apa namanya, kalau kondisi sekarang itu bagaimana apa namanya, keadaan tradisi ini gitu. Dari Ibu Seni menanggapi sekarang itu sudah mulai berubah karena jumlah sapi yang dimiliki warga makin berkurang. Sebagian juga sudah pindah kerja, tidak sepenuhnya bergantung pada pertanian lagi. Jadi tradisi Malian Sampi ini tidak seramai dulu. Oh ya, jadi lumayan sepi gitu kan. Ya. Nah, terus pertanyaan terakhir yang kami ajukan Ibu Seni itu juga terkait bagaimana harapan perempuan atau harapan Ibu Seni terhadap budaya ini untuk kedepannya gitu. Dari Ibu Seni sendiri berharap tradisi ini tetap dilestarikan dan dikenalkan ke generasi muda supaya tidak hilang, dan nilai kebersamaan, gotong royong di dalamnya juga tetap terjaga. Nah, sekarang ini setelah itu sekarang kita masuk ke sesi lain yang jarang diketahui oleh orang-orang biasanya ya. Yaitu ternyata dalam Malian Sapi ini butuh persiapan yang matang gitu, terkait bukan cuma pas hari hanya aja, tapi saat butuh persiapan. Ya, butuh persiapan. Pada saat kami observasi, sempat kami mengamati langsung proses seseorang yang melakukan latihan seseorang yang melakukan latihan bersama sapinya di sebuah persawahan sebelum apa namanya, sebelum hari hanya tiba, keesokannya itu. Jadi sebelum turun ke sawah, sapi-sapi ini dibersihkan dari daging keliling sebelum turun ke sawah, sapi-sapi ini dibersihkan dan digiring keliling dari halaman rumah dulu sebagai pemanasan. Sesampainya di sawah, sebelum sapi diturunkan, sang joki membaca doa dulu supaya latihan berjalan dengan lancar dan aman. Baru setelah itu joki naik ke gau. Ya. Nah, gau itu tempat duduk. Ya, tempat duduk.
dan memacu sapinya berkeliling sawah dengan penuh tenaga dan keseimbangan. Menariknya sambil latihan menariknya itu sambil sesi latihan berlangsung, warga yang datang juga saling bergombolan untuk melihat sesi latihan untuk melihat sesi latihan tersebut. Selain itu juga selain dalam sesi latihan itu kami mendapati informasi bahwa soal harga pupuk, hasil panen sampai rencana musim tanam berikutnya. Jadi kami dapatkan informasi tentang harga baru dari pupuk yang dipakai oleh para petani gitu. Jadi sawah ini bukan cuma tempat petani tapi juga jadi ruang berbagai informasi antar warga gitu. Tapi ada satu hal yang cukup menonjol dari pengamatan kami. Sebagai anak muda yang datang ke sawah itu terlihat antusias membantu, sementara sebagian lain justru menunjukkan gaya hidup yang mulai dipengaruhi oleh teknologi ya, dan pergeseran minat juga dipengaruhi. Untuk mendalami ini kita langsung saja membacakan hasil wawancara kami dari pemuda yang ada di desa Presak tersebut. Nah, hasil wawancara kami yang terakhir ini atau yang ketiga ini yang kami ajukan kepada seorang pemuda yang bernama Yuda. Nah, baik untuk wawancara yang ketiga yang kami ajukan kepada Yuda, yaitu kami mengajukan beberapa pertanyaan yang dimana pertanyaan yang kami ajukan pertama yaitu menurut Yuda sebagai anak muda menurut Yuda sekaligus sebagai anak muda gitu, apa yang bikin Malian Sapi ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu. Dari tanggapan Yuda, anak muda di desa Presak masih kenal tradisi ini karena masih sering ditemukan di lingkungan desa. Tapi tidak semua tertarik melanjutkan. Banyak yang lebih memilih kerja di luar bidang pertanian dan peternakan. Lalu selain itu pertanyaan yang kami ajukan selanjutnya yaitu bagaimana tantangan terbesar bagi anak muda untuk bagaimana tantangan terbesar gitu tentang tradisi Malian Sapi ini untuk anak muda pada zaman sekarang. Dari Yuda sendiri yang menanggapi, tentu modernisasi pertanian jadi tantangan terbesar karena petani mulai pakai alat, mesin dan sistem yang lebih praktis. Ditambah lahan sawah yang berkurang karena banyak pembangunan, itu juga menjadi salah satu ancaman. Lalu berikutnya itu tentang bagaimana manfaat tradisi ini untuk para petani di lingkungan. Menurut Yuda sekaligus sebagai pemuda gitu, bagaimana pandangan seorang anak muda terhadap manfaat yang didapatkan oleh para petani pada tradisi ini. Yuda menanggapi dari sisi manfaat, sapi banyak membantu dari membersihkan sisa jerami di sawah. Ini tidak jauh beda sama pendapat narasumber pertama, Pak Mamun.
Sapi membantu membersihkan sisa jerami di sawah. Kemudian kotorannya jadi pupuk alami yang menyuburkan tanah. Jadi menurut Yuda sendiri, tradisi ini bukan cuma bernilai budaya dan sosial, tetapi juga ekonomi dan ekologis juga termasuk. Lalu yang terakhir itu pertanyaan yang kami ajukan kepada Yuda tentang bagaimana harapan seorang anak muda terkait keberlangsungan tradisi ini ke depannya gitu. Bagaimana harapannya? Dari pertanyaan yang kami ajukan, dari pendapat Yuda pribadi, berharap tradisi Malean Sampi ini tetap dijaga dan dikenalkan lagi ke generasi muda, supaya tidak hilang. Masyarakat dan pemerintah juga perlu kerjasama untuk melestarikan budaya lokal ini. Jadi dari seluruh observasi dan wawancara yang kami bahas untuk hari ini, itu ada beberapa hal yang menurut kami penting untuk dibawa pulang sebagai informasi yang lumayan penting untuk kita gitu, yang kita ada ya untuk kita terapkan gitu. Yang pertama, tradisi Malean Sampi bukan cuma hiburan semata. Ini adalah salah satu wujud rasa syukur petani atas hasil panen, sekaligus cara mereka mempererat hubungan sosial, gotong royong, sampai menyelesaikan masalah kecil secara kekeluargaan. Terus lalu yang kedua yaitu ada peran perempuan yang sering dilupakan atau sering luput dari perhatian orang-orang. Padahal tanpa peran perempuan, tanpa persiapan atau bantuan dari para ibu-ibu atau perempuan itu dukungan dan juga dukungan logistik, dan juga selain itu peran perempuan juga ada berkaitan dengan nilai spiritual yang mereka jaga. Mungkin tradisi ini tidak akan berjalan seperti sekarang gitu kalau ada kalau tidak ada campur tangan dari seorang perempuan sebagai pendukung gitu juga. Kemudian yang ketiga, tradisi ini sedang menghadapi tantangan nyata, mulai dari berkurangnya jumlah sapi, lahan sawah yang menyempit, sampai minat generasi muda yang mulai bergeser ke sektor lain. Tapi juga di tengah semua tantangan itu, suatu hal yang tetap konsisten yang kami dapatkan atau yang ada di tradisi ini, kami dapatkan dari narasumber, yaitu harapan Malean Sampi ini harapan semua masyarakat dan juga para tokoh-tokoh masyarakat di sana itu memiliki harapan supaya Malean Sampi ini terus dikenalkan gitu ke berbagai anak muda, dan juga supaya masyarakat dan pemerintah juga ikut serta dalam melestarikan budaya Malean Sampi ini, seperti dengan para pemerintah mengadakan event-event gitu yang ada kaitannya dengan Malean Sampi ini. Baik, jadi itu dia obrolan kita hari ini tentang tradisi Malean Sampi, tradisi khas petani Lombok Barat yang penuh warna, penuh makna, dan penuh perjuangan untuk tetap bertahan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir episode ini. Kalau
kalian punya cerita atau pengalaman sosial, tradisi lokal kalian di daerah kalian masing-masing, boleh banget share di kolom komentar atau kirim pesan ke kami. Dan juga jangan follow and subscribe. Jangan lupa follow and subscribe supaya tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai jumpa di di episode selanjutnya. Untuk sekian untuk episode kali ini kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Cukup sekian dari kami untuk episode kali ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.